Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pemahaman ekonomi Islam menurut pandangan Bakir As-Sodir. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Muhammad Haikal Firdaus dan juga Ahmad Sohibul Wafa. Langsung ke topik pembahasan yaitu tentang biografi Bakir As-Sodir. Nama lengkap Muhammad Bakir As-Sodir ialah Asy-Syahid Muhammad Bakir. Lahir di Kademie di sebuah daerah Baghdad pada tahun 1935. As-Sodir merupakan salah seorang keturunan dari Syi'ati. Oleh karena itu, sangat wajar manakala beliau menjadi salah seorang pemikir kontemporer yang mendapatkan perhatian sangat besar dari kalangan umat Islam maupun non-Muslim. Beliau memulai pendidikannya dari sekolah tradisional di daerah Irak. Di tempat tersebut, ia belajar ilmu fikih, usul, dan teologi. Sewaktu sekolah, beliau telah menunjukkan prestasinya dalam bidang intelektual. Oleh karena itu, pada saat berumur 20 tahun, Muhammad Bakir As-Sodir memperoleh derajat sebagai mujtahid mutlak, yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi yang dikenal sebagai otoritas pendeta. Sekalipun Muhammad Bakir As-Sodir memiliki latar pendidikan yang tradisional, namun beliau memiliki minat intelektual yang tajam dan sering kali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal itu dapat dilihat dalam pengetahuannya pada berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum. Perlu diketahui, dua karya fenomenal Muhammad Bakir As-Sodir yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi yaitu bernama Falsafatuna dan Iqtisaduna. Nah, sekian mungkin biografi singkat Muhammad Bakir As-Sodir. Lanjut ke topik selanjutnya yaitu tentang pandangan Bakir As-Sodir. Bakir As-Sodir memiliki dua pandangan atau satu kritikan terhadap kapitalisme demokrat dan kapitalisme sosialisme. Pandangan pertama yaitu terhadap kapitalisme demokrat. Menurut Bakir, sistem kapitalisme demokrat bertanggung jawab atas semua bentuk kezoliman dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang. Sistem ini melahirkan pemerintahan yang zolim dan sekaligus mencapakan gereja. Dalam sistem kapitalis demokrat, individu adalah suatu fondasi nyata. Sistem ini membela sepenuhnya individu dan mempercayai bahwa kepentingan semua orang akan menjamin apabila kepentingan pribadi para individu dalam berbagai bidang diperhatikan. Menurut sistem ini, satu-satunya tujuan pemerintah hanyalah melindungi kepentingan dan keuntungan pribadi individu. Sistem ini secara garis besar menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan yang dapat dibagi kepada 4 sistem kebebasan, yaitu kebebasan politik, ekonomi, berpikir, dan pribadi. Jelas bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ultramaterialisme yang hanya mementingkan materi belaka dan mengasingkan manusia dari rohani agama. Akibat buruk dari sistem yang absurd ini mengakibatkan malapetaka yang besar bagi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu salah satu contohnya diantaranya adalah berkuasanya kaum mayoritas terhadap kaum minoritas, yang mana kepentingannya dikuasai oleh kaum mayoritas. Pandangan kedua selanjutnya yaitu pandangan terhadap kapitalisme sosialis. Ada beberapa macam merek sosialisme, dan yang paling terkenal adalah Marxisme yang didasarkan pada dialektika materialisme. Menurut materialisme, teori dialektika sama-sama berlaku bagi sejarah, masyarakat maupun ekonomi. Oleh karena itu, penafsirannya tentang alam dan studi sejarah mencerminkan pendekatan filosofis yang sama. Materialisme memberikan suatu bentuk khusus
kepada pandangan manusia tentang dunia dan penekanan terhadap kehidupan. Sementara itu, sosialisme muncul sebagai perlawanan terhadap kapitalisme yang terlalu mengedepankan individu. Tujuan akhir dari paham ini atau paham sosialisme ini adalah terciptanya komunalisme dalam kehidupan manusia yang artinya diharapkan akan hadir suatu masyarakat tanpa kelas dan kepentingan individu terserap dalam kepentingan kolektif. Di sini kebijakan sosialisme yang mendasar berbeda dengan kebijakan komunisme. Sistem kebijakan ekonomi komunisme didasarkan pada 3 prinsip, yaitu pertama, komunisme hendak menghapus semua kepentingan pribadi, termasuk perdagangan dan perindustrian. Itu prinsip kedua, semua hasil produksi dibagikan sesuai dengan kebutuhan para individu. Itu menurut kaidah dari masing-masing sesuai kesanggupannya. Dan yang ketiga, untuk menghindari timbulnya permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang khas bagi kemerdekaan yang terbatas dari sistem kapitalis, pemerintah harus mempersiapkan rencana ekonomis untuk produksi dan distribusi. Komunisme hendak merebut kemerdekaan individu dan menggantikan kepemilikan pribadi dengan kepemilikan kolektif. Akan tetapi pada umumnya, perubahan besar itu terbukti bertentangan dengan tabiat manusia. Para pemimpin komunis pun mengakui kegagalan mereka dalam hal ini. Nah, sekian mungkin pandangan Bakir As-Sodir terhadap kapitalisme demokrat dan sosialis. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran negara dalam pengalokasian sumber daya dan kesejahteraan publik. Dalam kepemilikan, peran negara sangatlah penting. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasannya keadilan berlaku. Nah, hal ini dapat dilihat pada fungsinya seperti yang pertama, yaitu distribusi sumber alam kepada individu yang berdasarkan pada keinginan dan kepastian bekerja. Yang kedua, pelaksanaan yang tepat sesuai dengan undang-undang yang sah pada penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, yaitu memastikan keseimbangan sosial. Ketiga fungsi sebuah negara tersebut merupakan fungsi yang sangat penting, sebab sebuah konflik akan muncul berkaitan dengan perbedaan alami pada kapasitas individu. Berkaitan dengan perbedaan ini, pendapat akan berbeda dengan terciptanya kelas ekonomi. Karena itu, sebuah negara harus menyediakan standarisasi hidup yang seimbang untuk keseluruhan. Negara juga dipercaya memberikan keamanan sosial secara keseluruhan, dan hal ini dapat dicapai melalui pendidikan di antara anggota masyarakat dan melalui kebijakan pembelanjaan publik. Dengan investasi pada sektor publik secara spesifik dapat membantu orang miskin. Sementara itu, dengan pengaturan aktivitas ekonomi, memastikan kewajaran dan praktek yang berlaku bebas dan eksploitasi. Untuk memastikan keseimbangan sosial dan keamanan yang dibutuhkan bagi keseluruhan, berdasarkan pada prinsip bahwasanya seluruh sumber daya alam harus dinikmati oleh semua orang. Negara dipercaya menjalankan tugas pemilikan untuk memastikan hal ini dengan cara membantu mereka yang kesusahan. Dan pada akhirnya, sebuah kekuasaan negara dipercaya untuk menciptakan kedinamisan yang sesuai menurut situasi zaman yang ada. Dalam konteks ini adalah tugas para mujahidin, dan secara tidak langsung Bakir Al-Sadr memandang bahwa mujtahidin itu adalah negara. Maksudnya, setiap negara memiliki ahli hukum atau suatu negara memiliki beberapa bentuk dewan. Ya, selanjutnya adalah larangan terhadap riba dan pelaksanaan zakat. Sadr tidak banyak mendiskusikan riba. Penafsirannya mengenai riba terbatas pada uang modal. Sedangkan mengenai pelaksanaan zakat, Sadr memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, dia juga mendiskusikan khums
pajak, V, dan Amfal yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial. Nah, salah satu poin menarik yang Sadar ciptakan adalah fokus eksklusif pada kaum miskin. Target Sadar adalah terciptanya keseimbangan sosial dengan tidak mengarah pada keseimbangan pada standar hidup antara si miskin dan si kaya. Para sarjana muslim setuju bahwasanya harus ada standar kehidupan yang dapat mempertimbangkan standar minimum. Pengaturan mengenai standar ini tidak berarti berhenti untuk mengurangi jarak atau jurang standar kehidupan, sebab seseorang mempunyai standar hidup. Dalam menganut aktivitas ekonomi, banyak contoh yang diberikan oleh Sadar, antara lain yang pertama, lahan kosong dapat didistribusikan dan dimanfaatkan. Larangan Islam yaitu menempati lahan kosong dengan kekerasan. Ketiga, prinsip tidak ada pekerjaan, tidak ada keuntungan. Yang keempat, larangan riba. Yang kelima, larangan tidak produktif seperti perjudian. Yang keenam, larangan yang aktivitasnya mengalihkan perhatian dari Tuhan. Yang ketujuh, peraturan dan mengecek manipulasi dalam pasar. Yang kedelapan, larangan pemborosan. Dalam pemikiran ekonominya, Sadar memisahkan produksi dan distribusi sebagai pusat di dalam ekonomi. Menurut Sadar, produksi adalah suatu proses dinamis, mengubah dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan distribusi sebagai bagian dari sistema sosial, yaitu total hubungan antar sistem sosial yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan dari gaya produksi. Oleh karena itu, ia percaya untuk mempertahankan satu sistem sosial tunggal yang mencakup distribusi bermacam-macam alat atau format produksi. Tetapi ia menolak pandangan Marxis bahwa masyarakat terdiri dari potensi yang berlawanan dalam bentuk kelas. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikut karya-karya Bakir As-Sadir. Bakir As-Sadir dapat dikatakan sebagai salah satu intelektual muslim yang paling produktif di abad ke-20. Beliau menulis buku-buku dengan tema besar di bidang filsafat, tafsir Al-Quran, logika, pendidikan, hukum undang-undang ekonomi, perbankan tanpa bunga, serta karya-karya tradisional lain tentang fikih, usul fiqh, serta penyelidikan tentang apa-apa yang menjadi perselihan, apa-apa yang menjadi awal mula antara perselisihan antara Sunni dan Syiah. Mungkin di makalah bisa dilihat banyaknya karya-karya dari beliau dari bidang fikih yang tadi sempat saya sebutkan, usul fiqh, filsafat, teologi atau akidah, ekonomi, sejarah, dan artikel-artikel lainnya. Karangan dan karya Bakir As-Sadir di atas menunjukkan kapasitas keilmuan beliau sebagai seorang alim yang tidak hanya menguasai ilmu keislaman, akan tetapi juga ilmu-ilmu umum dan isu-isu aktual lainnya dari puluhan karya tulis yang berhasil beliau hasilkan. Falsatuna dan Iqtisaduna merupakan magnum opus dari tulisan Muhammad Bakir As-Sadir. Dua karya ini telah mencuatkan nama beliau sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka di abad ke-20. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga.